Pertarungan kelas berat ringan di UFC 324 ini bukan sekadar duel dua nama Eropa. Ini adalah tabrakan antara pengalaman liar Nikita Krylov melawan evolusi modern Modestas Bukauskas. Satu petarung hidup dari chaos, satu lagi datang dengan struktur dan kesabaran. Nikita Krylov adalah tipe petarung yang gak kenal rem. Pria asal Ukraina ini punya reputasi sebagai finisher alami. Baik lewat KO maupun submission, Krylov selalu masuk oktagon dengan niat mengakhiri laga secepat mungkin. Kelebihannya jelas, agresivitas tinggi, transisi grappling cepat, dan insting membunuh yang jarang dimiliki petarung lain. Saat dia berhasil memaksa lawan bertarung di tempo gilanya, Krylov bisa terlihat sangat menakutkan. Masalahnya, gaya brutal itu juga jadi pedang bermata dua. Krylov sering terlalu bernafsu, membuka pertahanan, dan kehabisan bensin kalau penyelesaian cepat tak kunjung datang. Ketika ritme pertarungan melambat dan lawan mampu bertahan, celah defensif Krylov mulai terlihat jelas. Di sisi lain, Modestas Bukauskas datang sebagai versi petarung yang jauh lebih matang dibanding masa awalnya di UFC. Bukauskas bukan petarung yang meledak-ledak, tapi justru itu kekuatannya. Dia disiplin, sabar, dan punya striking yang terus berkembang. Pergerakan kaki, jab yang rapi, dan kontrol jarak jadi senjata utama Bukauskas untuk meredam lawan agresif seperti Krylov. Namun kelemahan Bukauskas masih ada di area tekanan ekstrim. Ketika diserbu bertubi-tubi dan dipaksa bertarung di jarak dekat, dia bisa kehilangan ritme. Menghadapi petarung sekeos Krylov, satu momen lengah saja bisa berujung bencana. Secara teknis dan game plan, Bukauskas punya alat untuk menang, terutama jika pertarungan berjalan lama. Tapi UFC seringkali bukan soal rapi atau tidak, melainkan soal siapa yang bisa memaksakan kehendaknya. Jika Krylov berhasil menjadikan laga ini perang terbuka sejak ronde awal, peluang penyelesaian cepat sangat besar. Prediksi tipis condong ke Nikita Krylov via penyelesaian, entah KO atau submission, di dua ronde pertama. Tapi jika laga ini lolos ke ronde akhir, jangan kaget kalau Bukauskas mencuri kemenangan lewat keputusan juri. Laga ini kelihatannya sederhana di atas kertas, tapi jangan salah, Ateba Gauthier versus Andrei Pulyaev di UFC 324 adalah pertarungan antara atletisme liar melawan disiplin tekanan ala Rusia. Dua gaya yang kalau ketemu hasilnya bisa chaos total. Ateba Gauthier selain dianggap sebagai Ngannou di masa mendatang, dia juga datang dengan paket yang bikin matchmaker ngiler. Postur atletik, tenaga mentah, dan striking yang eksplosif. Dia tipe petarung yang bisa mengubah jalannya laga cuma dalam satu momen. Hook keras, tendangan bertenaga, dan keberanian buat tukar pukulan jadi senjata utamanya. Saat Gauthier percaya diri dan bertarung di ritme sendiri, lawannya bisa kelihatan seperti baru masuk UFC kemarin sore. Tapi di balik ledakan itu ada celah besar. Gauthier sering terlalu mengandalkan fisik. Defense-nya belum rapi, pergerakan kadang kaku, dan yang paling krusial, manajemen stamina. Kalau gagal dapat KO cepat, intensitasnya cenderung turun, dan di situ dia mulai kelihatan rentan. Masuklah Andrei Pulyaev, tipikal petarung Rusia yang gak neko-neko tapi nyebelin buat lawan. Pulyaev bukan petarung flashy, tapi dia konsisten. Tekanan terus-menerus, clinch keras, grappling berat, dan kontrol posisi jadi roti dan mentega dia. Dia senang bikin lawan kerja keras, capek, lalu pelan-pelan dimakan hidup-hidup. Kelemahannya, Pulyaev bukan striker berbahaya. Serangannya cenderung bisa dibaca, dan kalau dipaksa duel jarak jauh melawan striker eksplosif, dia bisa kalah angka atau bahkan tumbang. Dia juga butuh waktu buat panasin mesin yang bisa berbahaya kalau lawannya seagresif Gauthier. Kunci laga ini ada di waktu. Ronde awal milik Gauthier. Kalau dia bisa menjaga jarak dan meledak sejak menit pertama, peluang KO terbuka lebar. Tapi semakin lama pertarungan berjalan, momentum jelas condong ke Pulyaev. Tekanan, clinch, dan grappling bakal menguras tenaga Gauthier habis-habisan. Andrei Pulyaev punya peluang untuk menang apakah via TKO atau keputusan. Tapi kalau Pulyaev salah langkah di 5 menit pertama, jangan kaget kalau Gauthier bikin highlight KO brutal. Ini bukan cuma pertarungan ranking, ini duel dua dunia yang beda total. Umar Nurmagomedov, simbol generasi baru Dagestan yang rapi dan dingin, berhadapan dengan Deiveson Figueiredo, mantan raja flyweight yang hidup dari kekacauan dan kekerasan di oktagon. Umar Nurmagomedov datang dengan paket lengkap yang bikin lawan frustrasi. Footwork ringan, striking bersih, timing takedown presisi, dan kontrol grappling yang bikin lawan susah bernapas.
Umar bukan petarung yang buru-buru. Dia sabar, nyicil, lalu mengunci. Kelebihan terbesarnya ada di kontrol jarak dan IQ bertarung. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus menarik lawan ke wilayah neraka grappling. Tapi Umar bukan tanpa celah. Dia belum sering diuji oleh petarung seberbahaya Figueiredo. Kadang terlihat terlalu nyaman main aman. Kalau ditekan habis-habisan dan dipaksa perang jarak dekat, pertanyaannya, sekuat apa dagunya menahan serangan? Di sudut lain ada Deiveson Figueiredo, petarung yang definisinya jangan pernah diremehkan. Power gede, insting finisher tinggi, dan mental petarung jalanan. Figueiredo nggak butuh banyak momen. Satu hook, satu scramble liar, dan laga bisa langsung tamat. Pengalamannya di laga-laga besar jadi modal mahal. Namun, naik kelas dan usia bikin beberapa masalah lama makin kelihatan. Defense Figueiredo sering bocor, footwork nggak serapi Umar, dan melawan grappler elit dia kerap kesulitan menjaga posisi. Kalau dibiarkan dipelintir dan dikontrol lama, tenaganya bisa habis pelan-pelan. Secara teknis, Umar Nurmagomedov unggul hampir di semua aspek. Selama dia main disiplin dan nggak ikut perang ego, peluang menangnya besar. Figueiredo tetap berbahaya di setiap detik, tapi Umar punya gaya yang cocok untuk mematikan ancaman itu. Prediksi condong ke Umar Nurmagomedov via keputusan dominan atau submission di ronde akhir. Tapi ingat, Figueiredo selalu bawa bom di kedua tangan. Satu kesalahan kecil dari Umar, dan semuanya bisa berubah dalam sekejap. Kalau ada pertarungan yang rasanya kayak street fight versi seni tinggi, ini dia. Sean Sugar O'Malley ketemu Song Yadong di UFC 324 adalah duel antara kreativitas brutal melawan tekanan tanpa henti. Yang satu main cantik, yang satu main keras. Sean O'Malley adalah striker dengan gaya paling nyebelin di kelas bantam. Jarak panjang, footwork lincah, timing tajam, dan sudut serangan yang kadang nggak masuk logika. O'Malley jago bikin lawan frustasi, dipancing masuk, lalu dihukum dengan counter yang bersih. Powernya bukan asal pukul, tapi presisi. Sekali kena, lampu bisa mati. Tapi O'Malley juga punya titik rawan. Defense grapplingnya bukan yang terbaik dan kalau ditekan terus tanpa dikasih ruang, ritmenya bisa rusak. Selain itu, durability-nya sering jadi bahan omongan. Kalau kena keras dan dipaksa perang fisik, Sugar bisa kelihatan manusia biasa. Masuklah Song Yadong, petarung yang definisinya mesin tekanan. Dia kuat, cepat, dan gak capek-capek ngejar lawan. Striking Song makin matang, kombinasi rapi, power gede, dan keberanian buat tukar pukulan. Dia nggak takut masuk ke api, justru hidup di situ. Lawan yang suka main jarak kayak O'Malley bakal terus diburu. Kelemahannya, Song kadang terlalu lurus dan bisa dipancing ke perang yang bukan keuntungannya. Footworknya nggak sehalus O'Malley. Dan kalau terlalu fokus ngejar KO, dia bisa kebuka buat counter tajam. Pertarungan ini soal jarak vs tekanan. Kalau O'Malley bisa jaga jarak, main sabar dan ngehukum Song saat masuk, peluang KO atau TKO terbuka lebar. Tapi kalau Song berhasil menutup jarak, bikin ini perang fisik, dan nyeret O'Malley ke tempo brutal, momentum bisa berbalik total. Prediksi condong tipis ke Sean O'Malley via KO TKO di ronde tengah, berkat timing dan akurasi. Tapi jangan kaget kalau Song Yadong bikin ini malam berdarah dan mencuri kemenangan lewat tekanan tanpa henti. Kalau ini beneran kejadian, satu hal pasti, Oktagon bakal jadi tempat paling berisik malam itu. Justin Gaethje, simbol kekerasan kelas dunia, ketemu Paddy the Baddy Pimblett, si bocah Inggris yang hidup dari hype, keberanian, dan kegilaan. Justin Gaethje adalah definisi datang buat perang, power tangan dan kaki kelas neraka, low kick yang bisa merontokkan nyawa, dan mental baja yang gak pernah mundur. Versi Gaethje sekarang juga jauh lebih rapi dibanding masa awal karirnya. Dia lebih sabar, pilih pukulan, dan tetap punya insting finisher yang mengerikan. Berdiri, Gaethje hampir selalu unggul. Tapi Gaethje juga bukan tanpa celah. Defense grapplingnya pernah jadi masalah, terutama saat lawan bisa menyeretnya ke ground lebih lama. Selain itu, gaya kerasnya bikin dia sering makan damage besar. Kalau duel ini berubah jadi perang panjang, ketahanan tubuh juga bakal diuji. Di sisi lain, Paddy Pimblett datang sebagai underdog paling berisik. Dia bukan striker elit, tapi berani, nekat, dan punya grappling yang licik. Di ground, Paddy bisa jadi sangat berbahaya, terutama kalau lawan lengah. Dia juga punya mental aneh, makin ditekan makin hidup. Masalahnya, secara teknis, Paddy masih sering kelihatan mentah. Striking defense bocor, footwork kasar, dan masuk ke jarak pukul tanpa perhitungan. Melawan Gaethje, kesalahan kecil bisa langsung jadi mimpi buruk. Ini pertarungan level elit vs keberanian mentah.
Selama Geji main disiplin dan gak sembrono, pertarungan ini sangat condong ke arahnya. Low kick dan tekanan awal kemungkinan besar bakal menghancurkan ritme Pettis sebelum grappling sempat berkembang. Prediksi kuat sebenarnya lebih ke Justin Gaethje, apakah via KO, TKO di ronde pertama atau kedua. Satu-satunya jalan realistis Paddy buat menang adalah menyeret Gaethje ke ground dan mengunci submission cepat, skenario yang mungkin tapi risikonya gede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.